Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Halo sahabat BIN Lamsa semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Dipa dalam program Humas Menyapa. Nah, kali ini Humas berkesempatan untuk menyapa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi penasaran ya, kita mau ngobrolin apa nih sebenarnya? Kita tuh ada apa lagi di tarbiyah nih? Sampai kita harus menyapa lagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelumnya kita akan sapa dulu pemateri kita, narasumber kita yang sudah hadir hari ini bersama kita, yaitu ada Bapak Dekan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Zainal MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat nih Pak. Oh ya, alhamdulillah. Jadi terlihat dari wajahnya yang berseri-seri ya. Jadi semoga Bapak sehat selalu ya. Insyaallah. Nah, yang kedua ada pemateri kita, narasumber kita dari dosen program studi agama Islam, Ya. pendidikan agama Islam ya Pak ya, Bapak Dr. Hamdani MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi di tengah-tengah pandemi seperti ini, kesehatan itu memang sangat-sangat kita perlukan ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Nah, jadi sebenarnya kita hari ini sama Fakultas Tarbiyah itu kita dengar-dengar ini lagi di masa-masa mahasiswa semester 7 ya Pak? 7? Iya. 7 ya. Itu sedang melakukan praktik lapangan PPL. PPL itu panjangnya apa PPL Pak? Praktik pengalaman lapangan. Oh ya, praktik pengalaman lapangan. Jadi karena di Fakultas Tarbiyah itu mahasiswanya itu dididik untuk menjadi guru. Jadi mereka itu sedang praktik menjadi guru gitu di sekolah-sekolah yang ada di Aceh. Nah, jadi sebetulnya kan biasa aja tuh ya, kalau PPL biasa aja Pak ya. Misalnya kita kayak ya udah PPL di sekolah semua jurusan juga misalnya lagi PPL. Jadi apa sih sebenarnya kok ada yang spesial aja kayak gitu? Ya, ini kita bisa dikatakan ada yang spesial dari PPL kali ini, yaitu PPL tematik. Nah, PPL yang ada beberapa mahasiswa itu yang PPL sekalian sama pengabdian. Nah, jadi wah itu apa ya, kok ada PPL sama pengabdian bisa sekalian? Itu apa? Jadi kita bakal tanya-tanya nih sama bareng Pak Hamdani dan juga Pak Dekan dan Pak Zainal. Nah, jadi kita ajukan pertanyaannya ke Pak Hamdani dulu nih Pak. Ya silakan, kita hormati yang muda ya, ketua lab. Ya, jadi Pak Hamdani ini adalah Kepala Lab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan juga sekaligus Ketua Pelaksana dari PPL pada semester kali ini. Jadi kita mau tanya sama Pak Hamdani, jadi Pak ini PPL tematik itu kan. Jadi bisa dijelaskan sedikit kepada kita apa sih perbedaan misalnya PPL tematik ini sama PPL yang lain-lainnya gitu Pak. Silakan Pak. Ya, memang kali ini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan melaksanakan PPL agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita PPL ada 78 lokasi dari Banda Aceh, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, bahkan ke wilayah Sumatera Utara juga ada, di Setabat misalkan, Pangkalan Berandan. Kemudian dari 78 lokasi itu ada satu lokasi yang memang kami buat agak berbeda. Jadi di lokasi itu PPL-nya bersamaan dengan KPM. Kami menyebutnya dengan PPL tematik. Nah, jadi mereka di sana menginap di sana. Pagi mereka melakukan PPL dari jam 8 sampai dengan jam 1. Jam 1 siang ya Pak? Jam 1 siang. Lalu jam 2 sampai dengan jam 9 malam mereka melaksanakan KPM atau pengabdian masyarakat. Jadi bisa kita bilang dia 24 jam di sana karena juga menginap di sana. Lalu kemudian apa bedanya dengan yang lain? Apakah nginap-nginap saja? Tidak. Mereka kita bebankan punya satu tulisan yang bisa dimuat di minimal sekali Sinta 3.
kita bimbing mereka sampai ke Sinta 2 jurnalnya. Lalu kemudian mereka juga membuat laporan PPL dan juga laporan KPM. Nah kemudian mengapa harus 7 orang? Semestinya bisa banyak begitu. Banyak ya. Nah dari 7 orang itu berdasarkan seleksi. Oh, udah seleksi lagi ya? Kita awalnya dari jumlah mahasiswa 312 orang, kita seleksi menjadi 25 orang, dan diseleksi lagi menjadi 15 dan terakhir menjadi 7 orang. Jadi seleksinya itu Pak memang ditargetkan untuk 7 orang atau memang yang memenuhi kriteria itu 7 orang? Kita pilih yang memang memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria Pak? Ya. Jadi sudah diseleksi menjadi 15 orang tadi itu, kita panggil mereka semua, kita briefing, kita tanya motivasinya apa. Jangan sampai nanti tidak seperti visi kita. Iya benar. Nah setelah kita seleksi dari 15 terpilihlah 7 orang itu. Berarti memang yang betul-betul memiliki keinginan yang kuat ya Pak? Iya. Jadi yang kesana memang betul-betul dia punya jiwa yang tangguh, punya kepekaan sosial yang tinggi, tidak hanya sekedar mampu di bidang akademik, tapi juga di bidang kepekaan sosial juga diperlukan. Berarti ini Pak dari 7 orang ini dari berbagai program studi ya Pak ya? Ya, 7 orang dari berbagai bidang studi. Dari PIAUD 2 orang, karena memang di sana kan banyak anak-anak, sehingga kita beri kuota untuk PIAUD 2 orang. Nah yang lain-lain itu 1 orang. Misalnya di PAI 1 bahasa Inggris 1 orang, PMA juga 1 orang. Jadi yang berbeda hanya PIAUD 2 orang. Oke, jadi kita ini ada kita ingin tahu nih ya dari pernyataan dari Pak Hamdani tadi itu memilih ya KESMA sebagai tempat untuk PPL dan KPM mahasiswi Fakultas Tarbiyah. Nah kita mau ajukan pertanyaan nih ke Pak Zainal. Jadi Pak Zainal nih ya, kenapa nih Pak ada misalnya PPL tematik dari tercetusnya ide untuk PPL tematik ini, dan juga kenapa memilih KESMA nih Pak sebagai tempat untuk PPL tematik? Baik, pertama tentu kami sampaikan terima kasih kepada Dipa selaku host, juga kepada kawan-kawan humas yang telah memberi kesempatan sekian kalinya pada kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Langsa yang hari ini saya bisa hadir bersama Ketua Lab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Langsa yang baru bekerja khusus di PPL tahun akademik 2020-2021. Ini beliau adalah tantangan pertama untuk melakukan PPL. Di perguruan tinggi ada 2 kegiatan yang mahasiswa itu dikeluarkan, kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus. Salah satunya PPL, dan kemudian ada KPM. Kalau PPL lumrah kita lakukan itu biasanya mahasiswa dia pergi pagi atau jam sekolah, dia akan keluar pada saat jam sekolah itu berakhir. Nah, yang kegiatan yang kedua ada KPM. KPM kegiatan yang dilakukan di mana mahasiswa diwajibkan tinggal di tempat masing-masing. Ini normal. Di era pandemi COVID-19 ini tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing fakultas. Mungkin karena fakultas tarbiyah dia orientasi adalah sekolah, dan berbeda dengan fakultas-fakultas mungkin yang nanti orientasinya kepada perkantoran, tentu kan berbeda. Nah, di tingkat fakultas di tahun ini kita coba merger 2 tadi. Yang biasanya dilakukan tidak bersamaan, bisa-bisa. Sekarang kita laksanakan secara bersamaan sekaligus. Kebijakan ini kenapa? Karena ini adalah sebenarnya memang tuntutan dari sebuah output perguruan tinggi itu bisa selesai dalam 4 tahun. Jadi kita harap mahasiswa itu bisa selesai dalam 4 tahun.
Tapi kebijakan ini yang kita ambil adalah kebijakan pertama. Kebijakan pertama. Bahkan untuk style kampus, YN ini adalah yang pertama. Jadi PPL plus KPM. Kenapa kemudian kita pilih Kesma sebagai tempat untuk mengimplementasikan PPL plus KPM yang kemarin sudah diantar beberapa bulan yang lalu. Ini mereka kan di sana 2 bulan. Ini mungkin sudah pertengahan lah, mereka sudah 1 bulan dan mungkin menunggu 1 bulan lagi. Ketentuan teknis tadi Ketua Lab sudah menjelaskan apa yang harus dibuat, apa yang harus dilaporkan untuk PPL, apa laporannya, untuk KPM apa laporannya. Kita pilih Kesma sebagai tempat penyelenggaraan 2 kegiatan sekaligus itu. Yang pertama dasarnya kita adalah dalam kerjasama MOU antara Kesma, Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh yang bertempat tinggal di Banda Aceh. Saya agak lupa di Banda Aceh itu Kesma di mana gitu kan, lupa saya namanya. Tapi saya sudah 3 kali ke sana. Daerah Kaju apa ya? Ya mungkin karena saya kuliahnya nggak di Banda Aceh. Jadi saya agak lupa. Tapi kamu pernah ke sana ya? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Tapi nggak tahu nama daerahnya. Yang pertama ketika rintisan kerjasama saya ke sana, kemudian pada saat survei, kemudian ada sekali lagi saya visitasi ke sana untuk berjumpa dengan mahasiswa. Jadi kondisi di sana juga memberikan ruang gerak bagi fakultas untuk mengimplementasikan 2 kegiatan tersebut. Di Kesma itu basis siswanya itu sangat variatif sekali. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Hamdani, Ketua Lab, bahwa di sana memang ada anak-anak Pak ya? Keadaan anak-anak itu secara umum anak bermasalah. Latar belakang keluarganya bermasalah, juga ada anaknya yang bermasalah, ada yang juga ada problem mental dan seterusnya akibat dampak dari perlakuan keluarganya. Yang kedua, bahwa kondisi yang seperti itu kemudian memungkinkan kita lakukan pengabdian di sana karena ternyata kita memiliki program studi yang membidangi itu. Kita ada program studi PIAUD, kita ada program studi PGMI, kemudian kita juga ada pendidikan PAI dan seterusnya. Dan kemarin setiap prodi itu dipastikan diambil setelah seleksi, diambil satu orang per program studi kecuali PIAUD, karena PIAUD memang banyak sekali anak-anak kecil. Ada yang diantar ke situ 6 bulan oleh orang tuanya, sampai sekarang dia tidak mau pulang lagi ke tempat asalnya Pak. Tempat asalnya, tidak mau lagi bersama keluarganya. Tentu ini membutuhkan skill bagi orang yang menghadapi anak tersebut. Maka PIAUD dilebihkan karena mereka memang spesifikasi itu pada keilmuan mereka, spesifikasi menghadapi persoalan-persoalan anak yang kecil. Kemudian kita berkonsultasi juga dengan pimpinan Kesma itu, bahwa yang memungkinkan kita tidak membutuhkan biaya banyak, ada biaya tapi tidak membutuhkan biaya banyak karena disediakan semua di sana, tempat tinggal, makan mahasiswa kita itu disediakan oleh mereka. Jadi saya sebagai dekan melihat ini adalah ada ruang yang memungkinkan kita implementasikan MOU itu berdampak positif bagi mereka dan berdampak positif bagi lembaga. Berdampak positif bagi mereka, sesungguhnya anak-anak yang ada di sana itu membutuhkan suasana baru begitu. Dia kan hari-hari bermain dengan, bukan hari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dengan guru-guru yang ada di sana. Sehingga mereka karena ada yang mental problem ya segala macam kan perlu suasana baru. Jadi sangat berdampak positif sekali. Kemudian berdampak positif bagi lembaga. Ini kita targetkan mahasiswa ini adalah bisa selesai di bawah 4 tahun. Nah, ini mereka langsung kita minta mereka membuat proposal.
buat proposal, setelah itu langsung bisa diseminarkan. Dan kami minta kalau bisa mereka mengangkat persoalan-persoalan atau fenomena yang ada di Yakesma itu untuk ditulis proposal yang kemudian bisa diseminarkan. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan awal baru tahun ini. Perdana ya Kak? Baru perdana, sehingga kita memang di tahun yang akan datang ini kita coba lakukan yang lebih luas lagi, Kita juga sudah konsultasi dengan LPM terkait dengan kegiatan ini, sudah kita sampaikan melalui Kepala Lab Pak Hamdani, Pak Dr. Hamdani telah berkonsultasi bagaimana ini sehingga ini bisa dilakukan satu paket yang bisa didapatkan dua momen tersebut, momen PPL dan momen KPN pengabdian. Yang tadi waktunya sudah jelaskan. Mulai pagi itu sampai jam 1 paham ya? Ya. Itu kegiatan BPL, kemudian di jam 2-nya sampai malam itu pengabdian. Tapi memang luar biasa. Saya sudah wawancara mereka itu. Nanti mungkin Dipa boleh panggil lah, boleh panggil, ada session sendiri, panggil mahasiswa BPM, mahasiswa PPL tematik itu untuk ditanyakan keluh kesah mereka. Malah di awal-awal itu ada yang minta pulang semua karena nggak sanggup. Mahasiswa PPL. Pak Hamdani lah yang menampung keluhannya. Kalau saya kan nggak langsung. Pak Hamdani, mungkin Pak Hamdani bisa menceritakan bagaimana keluhan mereka ketika menghadapi itu. Jadi memang padat sekali waktunya. Itu kadang-kadang mereka pun harus buat shift. Kalau enggak, mereka tidak bisa mendapatkan waktu istirahat yang panjang atau yang biasa lah mereka lakukan. Meskipun di awal mereka waktu mau berangkat itu kita larang, jangan kamu, tetap dia yang harus kita berangkat. Tapi ketika di sana begitu melihat keadaan, maka ini sangat pantas sekali kalau kemudian ini bisa dikur sebuah kegiatan KPN, kuliah pengabdian masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh kawan-kawan yang ada di LP2N. Apa outputnya, bagaimana laporannya, secara teknis ini tentu harus. Dan mahasiswa yang ke sana itu adalah yang kemudian mereka setelah melaksanakan beberapa hari atau beberapa minggu itu langsung termotivasi untuk merasa memiliki, bahkan mereka sudah nyaman sekali. Malah saya dapat informasi dari Pak Kalap, mereka minta tambah waktunya, tapi kita belum pertimbangkan apakah ditambah waktu atau enggak. Ini kan ada ketentuan akademiknya nantinya, apalagi ini adalah di awal-awal. Kemarin kita tidak sempat berpikir mau mengirim beberapa lokasi begitu, tapi karena memang kondisi keuangan kita, kemudian kondisi pandemi ini juga kita tidak berani. Kondisi Aceh pada saat itu memang, kalau tidak salah saya, merah, sehingga kita sangat berhati-hati sekali berkoordinasi dengan pihak Yakesma, kemudian dengan pihak institut, sehingga baru kita berangkatkan. Jadi inilah role model, atau ini adalah sebuah langkah baru yang kita tempuh di Fakultas Tarbiyah. Mudah-mudahan ini bisa berdampak positif tentunya bagi mahasiswa, bagi lembaga yang kita bangun kerjasama, juga bagi mahasiswa tentunya yang nanti bisa menyelesaikan studinya tepat waktu sebagaimana diharapkan dalam tuntutan borang akreditasi. Saya kira itu adalah kebijakan yang telah kita ambil. Meskipun di tengah-tengah kita tidak memiliki sumber dana yang cukup, kalau kita tunggu sumber dana yang cukup, yang mungkin tidak terjadi hal seperti itu. Ya kita beranikan diri saja, membangun kerjasama dengan kawan-kawan, tim Pak Hamdani dan kawan-kawan, bahwa ini adalah sebuah pengabdian kita yang tentu walaupun tidak dinilai oleh negara dalam kegiatan ini tidak bisa mendapatkan pendapatan tambahan, tapi yakinlah bahwa ada sisi lain nanti yang kemudian ini diberikan oleh Allah jalan terhadap apa yang telah kita lakukan ini, tentu dengan cara-cara yang berbeda. Kami yakin dan percaya sehingga melangkah pada tahapan implementasi. Mudah-mudahan ini teruslah bisa kita kembangkan untuk masa yang akan datang. Saya kira itu Dipa sebagai pengantar. Terima kasih. Oke, kita balik lagi ke Pak Hamdani ya.
Jadi Pak, kita mau tahu tadi yang ditugas, maksudnya yang berkesempatan untuk melakukan PPL tematik di Akesma itu ada 7 orang mahasiswa ya Pak. Itu ada ikut dosen atau mungkin ada pendampingnya Pak untuk yang di sana? Ya, jadi untuk pada tanggal 2 kapan Pak? Tanggal 2 bulan September. Oh September, berarti udah dari September ya Pak? Ya, dari September. Jadi kita antar mereka ke sana. Saya bersama dengan Pak Dr. Julfitri, Wakil Dekan 1. Jadi kita antar ke sana dan kita ada buat seremoni juga di sana bersama dengan Wakil Dekan 3 juga, sekalian penandatanganan MOI pada waktu itu. Nah lalu kemudian seperti Pak Dr. Jenal Abidin sampaikan tadi bahwa memang anak-anak ini merasa khawatir tidak bisa sukses di sana, takut dengan suasana yang dia pikir normal-normal aja. Ternyata begitu sampai di sana di luar ekspektasi dia. Dia pikir di sana seperti kamar hotel gitu misalkan kan, kemudian bisa sedikit santai kan, dan di situ yang membuat mereka shock. Hari Kamis, hari Selasa, hari Rabu penandatanganan. Hari Jumat mereka Udah mulai minta pulang. Oh minta pulang. Jadi minta pulang. Lalu, lalu kemudian hari Sabtu saya datang bersama dengan Pak Wadek 1. Berarti balik lagi ke sana Pak? Balik lagi ke sana, ke lokasi itu. Lalu kemudian saya bersama Pak Wakil Dekan 1 menyampaikan bahwa ini adalah perjuangan. Pohon itu kenapa bisa kuat? Karena memang ditempa setiap hari oleh angin-angin kencang. Kalau angin tidak kencang, maka pohon itu tidak akan mungkin cepat besar, tidak akan kuat akar-akarnya. Oleh karena itu kurang lebih hampir setengah jam lah kami membriefing mereka. Akhirnya mereka coba untuk bertahan. Dan hari ini persis seperti Pak Dekan sampaikan tadi, mereka minta menambah waktunya karena mereka senang. Sudah betah di sana. Ya bagaimana tidak betah dari segi pola makan, mereka tidak usah masak, disiapkan oleh Yakesma semua. Mereka diberi rantang-rantang masing-masing satu rantang. Nah, jadi hari ini kita lihat mereka sudah nampak tempaan yang bagus, sudah nampak sehat, sudah nampak juga berilmunya sudah mulai kelihatan, sudah bisa beradaptasi. Bahkan mereka hampir setiap minggu ada wisata mereka. Oh tiap minggu? Hampir setiap minggu piknik, ada kegiatan piknik. Ya piknik bersama anak-anak yang di sana juga ada nilai-nilai keilmuannya juga. Nah kemudian seperti tadi juga bahwa kita ini kan tadi 78 lokasi, sehingga ada yang dosen supervisor itu pegang 2 lokasi. Yang satu lokasi itu adalah amal ibadahnya di akhirat kelak. Ya, karena kita hanya mampu menyediakan satu lokasi, satu lagi itulah semboyan kita ikhlas beramal. Ya, nah, jadi mereka itu seperti tadi, kenapa harus sampai malam? Supaya ada penempaan yang lebih, bisa juga diakui sebagai pengabdian masyarakat. Nah kemudian juga mereka di samping untuk percepatan supaya cepat selesai, juga yang itu tadi kita tempa dia sebaik mungkin. Jadi cepat selesai juga bukan asal-asalan dia tamat, tapi punya bekal. Nah, mereka bisa di sana kan setiap hari mereka mengajar. Ini kemarin mereka juga melaporkan sedang buat perlombaan-perlombaan seperti perlombaan ceramah, perlombaan melukis dan sebagainya. Mungkin begitu. Jadi Pak, sebenarnya yang normal hari PPL itu berapa hari Pak? Normal ya, nggak gabung sama KPM? Ya, PPL itu normalnya 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan lamanya. Tetapi karena ini program khusus, maka mereka tidak sampai 3 bulan. 3 bulan. Karena pun dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Ya, makanya
mereka minta pulang itu tadi, dia melihat jadwal nih nggak memungkinkan mereka istirahat. Bahkan ada yang bilang ke kami waktu briefing itu, Pak, saya ini hari ini belum sempat mandi, Pak. Nah, jadi begitu, karena dia bayangkan kalau terus begini mau bagaimana dia nggak mandi-mandi. Nah, begitu, sampai begitu. Jadi saya bilang itu semua kan bisa dibicarakan. Artinya nggak bisa mandi itu bukan kesalahan dari pada Yakesma, tapi kesalahan kita bagaimana kita mengatur waktu itu. Toh yang lain juga bisa mandi, kenapa dia nggak bisa mandi? Begitu. Padahal air juga tersedia semua. Nah ini mereka juga akan dilatih bagaimana memanage waktu itu dengan baik. Berarti totalnya berapa lama Pak mereka ini? Ini mereka memang kita minta kan 1,5 bulan. 1,5 bulan. Tapi ini karena mereka minta tambah juga, saya juga sedang berkonsultasi dengan Pak Dekan apakah bisa ditambah. Cuma saya sampaikan mereka bahwa sudah dulu minta pulang, sekarang kok minta tambah. Nah, boleh saja ditambah dengan cara ya coba konsultasi juga bersama dengan Yakesma, jangan nanti ini menjadi membebankan mereka. Ya, berarti dari awal memang udah di setting itu 45 hari ya Pak ya? Iya. Dari sejak tanggal itu terhitung dari tanggal 2 September. Dari tanggal 2 September. 2 September ya. Iya. Berarti ini ada kemungkinan juga ditambah. Itu kok misalnya memang ada penambahan itu kira-kira berapa hari itu Pak rencananya Pak? Mereka minta tambah 1 minggu. Oh, 1 minggu. Tapi nanti saya konsultasi dengan Pak Dekan bagaimana nanti apakah 1 minggu atau mungkin 10 hari kan. Ya, nah mereka minta tambah untuk membuat jurnal yang saya sampaikan tadi. Ya, nah, jadi mereka kan sudah saya minta minimal 1 orang, 2 orang 1 jurnal menulis. Jadi 1 minggu itu mereka persiapan menulis, buat jurnal, buat laporan PPL dan juga buat laporan KPM. Berarti hasilnya itu ada laporan PPL setelah kegiatan ini, laporan KPM sama jurnal ya Pak ya? Iya. Jurnal. Jadi nanti berarti ini dengan kata lain diakui ke KPM juga langsung ya Pak ya? Iya. Jadi diakui juga KPM. Bahkan ini memang belum ya. Iya. Belum kita bicara. Kalau di kampus lain kan ada juga mahasiswa yang jurnalnya sudah Sinta 2, skripsi nggak perlu buat lagi. Oh ya. Nah ini kan juga belum ya. Mungkin ke depan ya Pak Junana mungkin bisa kita coba tawarkan itu kan. Karena untuk masuk Sinta 2 ataupun Skopus kan ini tidak mudah lah, tidak mudah. Iya sudah level agak tinggi lah. Agak tinggi, ya benar. Oke. Jadi berarti ini Pak, tadi Pak Zainal juga ada sebut yang masalah seminar itu, apakah yang diseminarkan itu mereka bikin proposal sendiri di luar yang jurnal tadi Pak Zainal? Di luar jurnal yang Pak Zainal dibilang? Ini untuk kebutuhan penyelesaian studi. Yang skripsi ya? Jadi mereka buat melihat fenomena, itu kan banyak sekali fenomena. Artinya mulai pagi mereka beraktivitas dan berinteraksi dengan peserta didik, anak-anak yang ada di sana kan bisa melihat berbagai fenomena. Nah, kemudian fenomena itu kemudian bisa dilihat dalam ranah pendidikan, yang itu bisa ditulis sebagai proposal skripsi. Berarti bisa jadi bahan penelitian ya? Bahan penelitian awal, proposal awal untuk kemudian diajukan ke PA, terus PA kalau kemudian di ACC bisa dilakukan seminar. Ya, jadi bisa sekalian terus? Bisa sekalian. Nah, nanti kita juga karena ini kerjasama, kita permudah pada mahasiswa untuk bisa mengakses data dengan Yakesma. Karena ada ikatan kerjasama. Oke. Nah, jadi kita juga mau tanya sama Pak Hamdani Pak. Ini kan Bapak yang pertama ya, perdana ya Pak ya, diamanahkan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan PPL. Betul. Ya, gimana nih Pak perasaannya atau bisa sharing itu Pak? Kalau perasaan ya itu kan amanah ya. Amanah ini kan namanya tanggung jawab.
harus kita jalankan sebaik mungkin. Nah, saya di lab juga berusaha untuk melahirkan karya-karya baru kan, produktif ya, supaya lab ini juga bisa di go internasional. Ya, makanya ini dalam bulan depan atau bulan ini kita juga akan buat sejenis pelatihan karya tulis ilmiah untuk mahasiswa PPL. Supaya yang pertama harapannya percepatan membuat proposal dan bisa menulis skripsi dengan cepat. Nah, kemudian tadi mereka PPL di Yakesma, saya tetap berkeinginan mereka itu punya kelebihan lain, yaitu salah satunya punya jurnal. Kalau sekedar dapat pengakuan KPM dan PPL itu kan mudah sekali, tapi ketika dia bisa punya karya jurnal berakreditasi, nah ini adalah kelebihan lain yang perlu kami perjuangkan bersama-sama. Nanti yang jurnal mereka itu langsung kita nanti minta beberapa dosen yang mau juga ikut membantu supaya jurnal yang mereka buat bisa terpublish. Jadi Pak, Dipa juga mau minta Pak Janal nih, mungkin Pak ada pesannya untuk para mahasiswa Pak, dan juga apa sih harapan Bapak untuk kegiatan ini Pak? Tadi kan udah Bapak sebutkan satu ya, apa nggak cuma yang pertama, tapi nanti ada yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya gitu Pak. Ini harapan untuk semua mahasiswa ya. Yang pertama ya, harapan saya tentu kegiatan ini bisa berlanjut pada tahapan-tahapan selanjutnya. Artinya kalau hari ini masih satu tempat, kita upayakan di tempat-tempat yang lain juga bisa terjadi, sehingga memudahkan mahasiswa kita untuk menyelesaikan studi. Nah, ini akan kita ambil melalui jaringan kerjasama kita. Jaringan kerjasama terus kita perluas, karena kalau tanpa jaringan kita tidak memungkinkan, karena keberatan kita nanti di anggarannya yang tidak memungkinkan kita plot secara full untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Bayangkan kalau kita harus bayar makan, bayar penginapan, nah, ini kan besar selama 2 bulan, dan 2 bulan ini sudah kita kurs secara jam kerjanya itu sudah melampaui yang 3 bulan mereka PPL. Lebih ya? Melampaui kalau dihitung jamnya sudah melampaui, karena makanya dia tidak 3 jam, tidak 3 bulan, 2 bulan. Selama ini kita juga sudah melakukan beberapa terobosan untuk bisa melakukan PPL itu di luar Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa. Kita dengan bekerja sama dengan pihak-pihak dinas. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini yang kadang seperti Pak Hamdani katakan bahwa banyak harus kita melakukan pengabdian. Tidak hanya mahasiswa kita melakukan pengabdian. Kalau tadi supervisornya ditugaskan satu tempat, tugas kewajiban dia satu tempat, tapi melaksanakan 2 tempat, bahkan ada yang 3 tempat. Malah di pembekalan itu pun pemateri-pematerinya sudah tidak dibayar, tapi melakukan terus pengabdian dalam upaya memberikan kecerdasan, pencerahan bagi mahasiswa. Juga kebijakan ini kemudian mahasiswa kita terukur kompetensi dia. Samping tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Hamdani, memiliki pengalaman baru baik di dalam berinteraksi sosial, kemudian juga melahirkan sebuah produk baru dalam bentuk jurnal. Tentu ini berbeda dengan mahasiswa yang tidak berkesempatan pada ini. Kenapa mahasiswa lain? Inilah kondisi yang belum memungkinkan. Jadi saya sebagai dekan tentu ini terus kami pikirkan bagaimana ke depan ini bisa dirasakan oleh semua mahasiswa yang ada di, terutama ya dalam kapasitas saya tentu mahasiswa yang ada di FTIK yang terkait dengan PPL plus dengan KPM. Saya kira ini hal-hal yang tempat orang sudah terbiasa barangkali melakukannya, tapi tempat kita mungkin harus kita mengarah ke sana. Jadi jangan PPL dan KPM itu memperlambat penyelesaian studi mahasiswa. Tapi KPM dan PPL itu adalah bahagian yang biasa dilalui oleh mahasiswa dan kemudian tidak mengganggu proses penyelesaian studinya. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.
Oke. Dari Pak Hamdani mungkin Pak ada pesan untuk para mahasiswa kita? Jadi saya memang berharap ini program ini bisa terus dilanjutkan di tahun yang akan datang. Bahkan kita berharap juga tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara, tapi bisa ke tempat-tempat lain untuk melaksanakan PPL. Dan itu ya. Nah, jadi harapan kita semua ya, karena ini adalah suatu program yang memang bertujuan untuk banyak yang bisa kita dapatkan, mulai dari pengalaman PPL, KPM dalam sekali waktu, dan juga bisa menghasilkan jurnal, dan juga bisa mendapatkan bahan penelitian untuk penyelesaian skripsi, serta membuat adik-adik mahasiswa ini lebih cepat dalam menyelesaikan masa studinya. Bahkan nggak hanya 4 tahun sih, bisa jadi 3 tahun 8 bulan mungkin, karena ini memang sangat-sangat efisiensi waktu ya. Jadi inisiasi dari Tarbiyah ini sangat luar biasa, membantu adik mahasiswa untuk cepat menyelesaikan studinya. Jadi semoga ke depan Bapak Zainal juga sama tim semuanya itu bisa mengekspand lebih luas lagi ya Pak ya. Jadi nggak cuma satu tempat, dan juga tadi menurut Pak Zainal bilang semoga semua mahasiswa khususnya di Tarbiyah itu bisa semuanya, kita nggak ada perlu seksi lagi tuh, bisa langsung PPL tematik. Jadi PPL sama KPM itu sekaligus bisa jadi program regulernya ya Pak ya. Jadi udah nggak ada lagi yang PPL sama KPM itu secara terpisah, karena Tarbiyah juga fakultas yang spesial, karena yang mungkin fakultas lain cuma KPM aja. Jadi di Tarbiyah ini juga ada PPL-nya yang memang menuntut mahasiswanya itu untuk melakukan pengabdian itu 2 kali ya, pengabdian di sekolah dan juga di masyarakat. Bapak mungkin ada kata-kata terakhir Pak nih, kita sebelum closing. Kira sudah ya? Sudah ditunggu juga sebagai pemateri, ada pemateri di atas lead file. Ya, benar. Mungkin nanti sesi lead file boleh kalau mau dikonsultasi. Kita hadirkan nanti ketua Bu Nasli ya, sebagai ketua lab, sebagai ketua Prodipa. Ya, nanti juga bakal ada Mas Menyapa bareng laboratorium, kita juga sudah merencanakan itu Pak. Jadi nanti kita akan informasikan lagi. Baiklah,